Nah, mà Miniji Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. selamat siang, Waalaikumsalam. Pak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Kami ucapkan selamat datang di webinar kolaborasi komunitas belajar 2023 dengan judul pembelajaran paradigma baru kurikulum merdeka dengan rumah belajar dan Google Site yang diselenggarakan oleh komunitas Rumah Belajar Kalimantan Tengah. Yang terhormat Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ikut Sukajaya MPD, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber kegiatan webinar kolaborasi komunitas belajar, dan seluruh panitia yang bertugas, serta Bapak Ibu guru hebat peserta webinar pada hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar hingga di akhir nanti. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah bersama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, selanjutnya perkenalkan terlebih dahulu sebentar. Oke. Saya Alia Dania Riyadini SPD yang akan menjadi moderator pada kegiatan webinar kali ini. Saya guru Bahasa Indonesia di Sekolah Penggerak SMA Negeri 3 Kuala Kapuas. Saya juga merupakan sahabat Rumah Belajar tahun 2021. Oke, selanjutnya keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Tengah kepada Bapak Iketut Sukajaya MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Alia Dania dan kesempatannya Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, tabe selamat lingun nalatai, salam sahujud kerendam malempang, adil katalino, bacuramin Om kasaru, Swastiastu. Harus. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua yang saya hormati, para narasumber, yang saya hormati, panitia, dan yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru
yang hebat-hebat dari seluruh Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan penyertaannya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang maya ini dalam rangka mengikuti webinar pembelajaran paradigma baru kurikulum merdeka dengan rumah belajar dan Google Site. Perkenankan saya mohon izin menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran paradigma baru kurikulum merdeka yang memang untuk Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah itu sebenarnya ada 3 program utama yang kami selenggarakan. Yang pertama adalah program sekolah penggerak, yang kedua adalah program guru penggerak, yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Semua program itu tentu akan mengacu kepada pembelajaran paradigma baru dengan diterapkannya kurikulum merdeka. Baik itu kurikulum merdeka secara mandiri maupun yang wajib bagi sekolah penggerak. Bentar. Ya, pembelajaran paradigma baru tentu ini berkaitan dengan perkembangan zaman yang harus selalu kita ikuti. Dan dalam kesempatan ini ada 3 submateri, mungkin tidak akan lama, paling 10 slide. Yang pertama adalah apa itu pembelajaran paradigma baru, yang kedua adalah prinsip pembelajaran paradigma baru, yang ketiga adalah prinsip asesmen pembelajaran paradigma baru. Jadi kita akan mencoba untuk membreakdown masing-masing ini, apa itu pembelajaran paradigma baru. Yang dimaksudkan pembelajaran paradigma baru bukan berarti bahwa kita akan menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan bahwa praktik pembelajaran yang terjadi di kelas-kelas itu seharusnya berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi, filosofi Ki Hajar Dewantara itu prinsipnya adalah menghamba kepada peserta didik. Artinya kita melayani mereka sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat manusianya. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi, keahliannya, kemampuannya, dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dalam kurikulum itu jelas bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah ending atau tujuan akhir dari bagaimana kita akan menerapkan kurikulum merdeka. Oleh sebab itu, pada kurikulum merdeka, guru memiliki keleluasaan, tanda petik ya, kebebasan untuk merumuskan tujuan pembelajaran, serta rancangan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Sehingga proses pembelajaran akan menjadi lebih terbuka dan dinamis. Jadi kalau kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir, maka di situ ada 3 komponen yang sangat berpengaruh. Pertama adalah kurikulum itu sendiri, yang di dalamnya mengandung tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah asesmen. Yang ketiga adalah pembelajaran atau proses pembelajarannya.
Pada proses pembelajaran yang terbuka dan dinamis, tentu diharapkan ada interaksi antara guru dan murid yang lebih proporsional dan lebih bagus lagi. Murid memiliki peluang untuk melakukan inisiatif, gagasan-gagasan, ide-ide, mempunyai suara atau keberanian dan kepemilikan pada proses pembelajaran. Kita memiliki kesempatan atau peluang untuk balik baik kepada diri sendiri. Tentu saja kita berharap pada paradigma baru ini pembelajaran merupakan satu siklus yang bergerak. Berawal dari pemetaan kompetensi yang ada di kurikulum, dilakukanlah perencanaan dan dilaksanakan tentunya dalam bentuk proses pembelajaran di kelas dan melaksanakan assessment atau evaluasi yang hasilnya dimanfaatkan untuk memperbaiki pembelajaran agar dapat membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yaitu intrakurikuler, dan juga di luar kelas, co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler ini adalah satu kesatuan yang diharapkan nanti mengkonstruksi proses pembelajaran pada peserta didik kita. Pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi, sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi pembelajaran diferensiasi itu diharapkan mampu nanti melayani semua kebutuhan siswa. Misalkan dalam kelas ada 20 siswa, maka tentu karakteristik mereka beragam. Nah, bagaimana guru dapat melayani mereka sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pembelajaran kokurikuler berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Sedangkan untuk pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. Jadi harus disesuaikan dengan sumber daya sarana prasarana yang ada di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah prinsip pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi kalau kita bayangkan di sebuah kelas itu, ada siswanya, ada gurunya, ada sumber belajarnya, dan ketiga itu saling berinteraksi. Kalau tidak ada interaksi antara ketiganya, maka proses pembelajaran tentu tidak akan optimal. Ada beberapa prinsip pembelajaran yang akan kita coba breakdown. Yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu guru hebat sekalian, pada awal tahun ajaran, tentu guru berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik dan pencapaian sebelumnya. Jadi bagaimana kita tahu kemampuan peserta didik, ya kita lakukan usaha-usaha untuk seberapa jauh mereka telah mencapai sesuatu itu. Misalnya melalui dialog dengan peserta didik, sesi diskusi kelompok kecil, tanya jawab, pengisian survei atau angket, atau metode lainnya yang sesuai. Jadi kita tahu dulu sebelum kita memberikan pembelajaran lebih lanjut. Yang kedua, setelah kita tahu kemampuan awal siswa, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, tentu guru harus merancang pembelajaran guna mendorong peserta didik terus meningkatkan kompetensinya melalui tugas dan juga aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat.
Maksudnya yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, secara menyeluruh. Nah, tentu saja diharapkan di poin ini, guru menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi untuk membantu peserta didik mengembangkan kompetensinya. Misalnya, menerapkan proses pembelajaran berbasis inquiry, berbasis proyek, berbasis masalah, dan juga pembelajaran terdiferensiasi. Yang keempat, pembelajaran tentu diharapkan yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra, dalam hal ini komunitas belajar. Nah, pada tahap ini tentu guru menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata. Apa yang real ada di lingkungan itu sebaiknya dioptimalkan agar peserta didik lebih fleksibel, lebih kenal dengan lingkungannya, dan budaya yang menarik minat peserta didik. Yang terakhir dari prinsip pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian guru hebat, guru pada poin ini diharapkan mampu memotivasi peserta didik untuk menyadari bahwa masa depan itu adalah milik mereka. Dan mereka perlu mengambil peran dan tanggung jawab untuk masa depan mereka. Sehingga pembelajaran berorientasi pada masa depan itu tentu akan memberikan tantangan yang cukup bagus pada mereka. Yang berikutnya adalah prinsip asesmen pembelajaran paradigma baru. Asesmen atau penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi atau pengolahan data untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi kalau kita ingin tahu seberapa jauh kemampuan peserta didik kita dalam menyerap pembelajaran, tentu harus dilakukan evaluasi atau asesmen. Ada beberapa prinsip asesmen. Yang pertama adalah asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan tentu saja harapannya sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Dalam hal ini tentu saja guru menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Jangan lupa bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting di dalam ikut mengawal proses pembelajaran. Karena sebagian besar waktu siswa itu setelah pulang dari sekolah tentu di rumah. Dan mereka harus berinteraksi dengan orang tua yang nanti diharapkan mengawasi dan memastikan bahwa anak mereka itu belajar. Yang kedua adalah asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks ini, guru harusnya menggunakan teknik asesmen yang beragam. X, maka asesmen yang dipakai adalah asesmen yang mengarah kepada tujuan X. Begitu pula kalau tujuannya adalah Y, dan seterusnya. Asesmen dirancang dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen, seperti saya katakan tadi. Jadi keleluasaannya untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pada situasi ini, tentu guru akan menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Apakah itu asesmen sumatif atau formatif. Yang ketiga adalah asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan
kemampuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program. Dalam konteks ini, itu bahwa pendidik menggunakan hasil asesmen untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Jadi berdasarkan hasil asesmen inilah, maka pembelajaran berikutnya bisa dilanjutkan atau bisa direncanakan secara baik. Karena dia harus berbasis data. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjutnya. Tentu saja guru harus menyusun laporan kemajuan belajar secara ringkas, mudah dipahami, mudah diimplementasikan, serta mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh peserta didik dan orang tua. Jadi orang tua juga wajib tahu hasil dari asesmen tersebut. Yang kelima, tentu hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik atau guru, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, muara dari hasil asesmen, tentu guru diharapkan memberikan umpan balik atau feedback secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama orang tua. Oleh karena itu, kolaborasi kemitraan antara sekolah, dalam hal ini guru dan orang tua, tentu menjadi kebutuhan yang sangat penting, karena hasil belajar merupakan tanggung jawab bersama. Dari uraian tadi, dapat kita sedikit ambil benang merahnya bahwa dengan penerapan kurikulum merdeka, pembelajaran dilakukan melalui paradigma baru. Guru hendaknya meningkatkan keterampilan serta terus berinovasi agar dapat menjawab kebutuhan peserta didik dan menciptakan iklim pembelajaran yang memerdekakan. Guru diharapkan menguasai berbagai metode, strategi, dan media pembelajaran untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas yang tentu saja diharapkan suasananya menyenangkan, berpusat pada siswa, dan sesuai dengan kebutuhan serta tahap perkembangan peserta didik atau siswa. Sebelum saya mengakhiri uraian ini, tentu saya sebagai Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah mengajak kepada kita semua untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan orang-orang di sekitar kita agar kurikulum merdeka ini dapat diimplementasikan secara baik dan benar, sehingga dapat memerdekakan guru dan peserta didik kita. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu yang belum ikut seleksi guru penggerak, silahkan ikut. Yang belum sekolahnya atau kepala sekolahnya ikut seleksi sekolah penggerak, mari berusaha untuk ikut, karena ada banyak keuntungan yang Bapak Ibu peroleh ketika Bapak Ibu menjadi guru penggerak dan juga sekolah penggerak. Yang terakhir, terkait dengan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, saya mengajak Bapak Ibu untuk segera mendaftarkan sekolahnya, khususnya kepala sekolah, karena sudah dibuka sekarang pendaftaran implementasi kurikulum secara mandiri mulai tanggal 6 Februari sampai 30 Maret. Itu hal yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada diskusi dipersilahkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi. Baik, terima kasih pada Bapak Iketut Sukajaya MPD selaku Kepala Balai Guru Penggerak yang telah bersedia hadir pada webinar kami pada hari ini dan memberikan keynote speech-nya. Terima kasih Pak Ketut atas kehadirannya dan kesediaannya untuk menyampaikan keynote speech. Baik, Bapak Ibu guru hebat, itu tadi adalah penyampaian keynote speech yang disampaikan oleh Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Tengah. Sebelum kita melanjutkan
Dan pada sesi materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, kami informasikan bahwa webinar kali ini merupakan rangkaian kegiatan dari Bulan Serentak Berbagi yang diadakan oleh Kemdikbud dalam rangka mendukung pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka Mandiri tahun 2023. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Untuk daftar hadir, Bapak Ibu akan kami bagikan pada akhir kegiatan. Dan kami harap Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan sampai selesai karena di akhir nanti akan ada kuis yang berhadiahkan pulsa dan juga 2 buah buku karya dari narasumber kita. Ya, siap Bu sampai berakhir. Siap. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu, laptop saya ada trouble. Oke. Sudah tampak di layar Bapak Ibu ya, layar yang saya bagikan. Narasumber pertama kita pada siang hari ini adalah Ibu Fitria Yunita, SPDI. Beliau merupakan Duta Rumah Belajar Kalimantan Tengah tahun 2021. Beliau adalah guru penggerak dan guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara. Oke, beliau ini orang yang sangat aktif sekali ya, Bapak Ibu, hebat. Jadi banyak sekali kegiatan yang telah beliau jalani seperti itu. Oke, silahkan Ibu Fitria. Iya, terima kasih Bu Alia. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Terdengar. Alhamdulillah terdengar jelas Bu. Fitria ya? Jelas, jelas sekali suaranya Bu. Pemaparannya. Jelas Bu. Iya, mohon bantuannya untuk file presentasinya Ibu Alia. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sudah berkenan hadir menghadiri diseminasi praktik baik kami terkait bagaimana kami mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang dalam hal ini kami highlight itu menggunakan portal rumah belajar dan juga Google Site. Nah Bapak Ibu hebat, terutama nih guru penggerak mungkin tidak asing ya dengan istilah pembelajaran yang terdiferensiasi ya. Ya, kita mengenal ada 3 jenis diferensiasi dalam pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Nah, kita ketahui bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid itu guru harus mengakomodir semua kebutuhan murid. Ya, jadi cara mengakomodirnya salah satunya adalah dengan menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi, yaitu menyiapkan konten yang bervariasi, kemudian memberikan kemerdekaan kepada murid untuk melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Kemudian juga memberikan kemerdekaan kepada murid untuk menghasilkan produk sesuai dengan kompetensinya. Jadi murid-murid kita yang ada di dalam kelas tidak bisa kita ukur dengan satu jenis kompetensi yang sama dan satu kriteria yang sama karena mereka memiliki gaya belajar yang berbeda, kebutuhan belajarnya juga beda, kemudian potensi dan minatnya juga berbeda. Nah, salah satu portal yang kami gunakan untuk menerapkan pembelajaran terdiferensiasi adalah dengan portal rumah belajar. Oke, next. Ya, saya mengambil praktik baik ada pembelajaran terdiferensiasi dengan portal rumah belajar sebagai salah satu portal pembelajaran diproduksi oleh Pusdatin Kemdikbudristek Republik Indonesia.
yang dapat Bapak Ibu akses. Mungkin ini tidak asing lagi bagi apalagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan kegiatan Diklat Pembatik ya. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di belajar.kemdikbud.go.id atau diunduh melalui Play Store yang ada di gawai Bapak Ibu semua. Nah, Rumah Belajar seperti kita ketahui memiliki banyak sekali fitur yang variatif ya. Kalau kita memerlukan video, Rumah Belajar sudah menyediakan. Kita membutuhkan audio juga ada di sana. Kemudian kalau ada game yang ingin dipraktekkan di kelas juga ada. Ya, di antara fitur-fitur yang ada itu ada sumber belajar ya, kemudian ada laboratorium maya. Ini yang paling asik kayaknya ya. Kemarin saya sudah coba melakukan observasi kepada rekan sejawat yang menggunakan laboratorium maya untuk pembelajaran IPA. IPA itu sangat-sangat asyik karena anak-anak itu saat ini kan suka dengan sesuatu yang berbau media digital gitu ya. Jadi kita bisa mengarahkan dengan menggunakan laboratorium maya. Kemudian ada fitur jelajah angkasa, edu game, dan juga augmented reality. Nah, kemudian Rumah Belajar Bapak Ibu dapat diakses dengan menggunakan akun Google dan juga akun Belajar ID. Nah, jadi akun Belajar ID-nya sekarang sudah bisa diintegrasikan untuk membuat akun di portal Rumah Belajar. Fitur-fitur yang ada di Rumah Belajar dapat digunakan oleh guru sebagai bahan ajar dan juga murid bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri dengan mengakses fitur yang relevan. Tentunya dengan berbagai macam fitur yang disediakan tadi, murid bisa memilih ya yang mana yang kira-kira relevan dengan materi pembelajaran yang sedang mereka pelajari. Baik, next. Nah, ini tampilan portal Rumah Belajar versi Android dan juga website. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di belajar.kemdikbud.go.id. Sangat dan tentunya ini free ya, gratis karena ini produksi dari Kemendikbud. Baiklah, next. Nah, kenapa saya memilih Rumah Belajar ya? Bukan karena saya duta Rumah Belajar ya. Awal sebelum saya menjadi duta Rumah Belajar juga saya sudah menggunakan portal ini sebagai media yang membantu saya untuk menyampaikan pembelajaran yang lebih bermakna ya dan juga menyenangkan bagi para murid. Nah, kegiatan pembelajaran pada implementasi kurikulum Merdeka itu mengedepankan kebutuhan murid. Jadi apapun yang dilakukan oleh guru itu semuanya fokus kepada murid, semuanya demi murid. Sehingga ada analogi dalam kurikulum konsep Merdeka Belajar itu mengatakan bahwa pembelajaran itu pendidik itu menghamba kepada murid. Ya, jadi ada analogi seperti itu yang berarti bahwa apapun yang dilakukan oleh guru ya semuanya tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi murid setinggi-tingginya. Kemudian apa yang harus dilakukan guru untuk mengedepankan kebutuhan murid tadi, yaitu dengan menciptakan atau memberikan fasilitas pembelajaran yang variatif dengan pembelajaran yang terdiferensiasi. Kita ketahui bahwa untuk melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi itu kan mungkin agak repot di awalnya ya, karena saya juga merasakan guru harus menyiapkan berbagai media yang bervariasi, anak yang hobinya audio, visual, kemudian yang kinestetik juga harus kita fasilitasi dengan berbagai media yang berbeda-beda. Nah, ini mungkin agak merepotkan, tapi setelah bertemu dengan Rumah Belajar itu menjadi sesuatu yang menantang bagi saya dan asyik kalau kita sudah bisa memfasilitasi murid dengan berbagai macam media tersebut. Nah, mungkin tidak semua guru ya, termasuk saya itu yang punya skill untuk membuat berbagai macam media, apalagi media-media digital ya. Sekarang kan anak-anak sukanya media-media yang berbasis digital. Nah, tidak semua guru punya skill tersebut. Rumah Belajar menjadi salah satu solusinya. Nah, sementara ya di sisi lain kita ketahui guru punya tanggung jawab untuk memberikan fasilitasi, memberikan pembelajaran yang terdiferensiasi. Dalam hal ini saya menyiapkan diferensiasi konten ya agar murid-murid dapat melakukan proses pembelajaran yang bermakna dan juga menyenangkan. Baiklah, next. Ya, apa yang saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran berpihak pada murid tadi ya, yaitu dengan memfasilitasi gaya belajar murid dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar yang bisa diakses secara gratis. Di Rumah Belajar itu banyak sekali konten yang mungkin bisa Bapak Ibu explore nanti. Ada banyak sekali konten karya guru yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan secara maksimal dan secara gratis. Jadi ketika saya ingin memerlukan video pembelajaran, saya tidak perlu capek-capek lagi untuk syuting, kemudian membuat video sendiri, mengedit sendiri. Di Rumah Belajar sudah banyak sekali tersedia video-video pembelajaran yang relevan dengan materi pembelajaran dari jenjang PAUD sampai dengan SMA, SMK. Ya,
Rumah Belajar menyediakan bahan ajar dan berupa video, audio, kemudian ada buku elektronik dan gamifikasi, sehingga saya pribadi ya sebagai guru yang memang tidak terlalu mahir IT itu merasa sangat terbantu dengan adanya portal Rumah Belajar. Kemudian seperti apa sih dampaknya ya? Karena sebuah praktik baik itu kalau tidak ada dampak positif berarti bukan praktik baik, ya biasa-biasa aja. Nah, saya mengobservasi bagaimana progres yang dialami oleh anak-anak saya di kelas setelah saya menggunakan portal Rumah Belajar ini dalam kegiatan pembelajaran. Yang pasti yang pertama, saya sebagai guru sudah bisa memfasilitasi gaya belajar mereka, baik itu yang audio, visual, kemudian ya kinestetik juga ya melalui game edukasi. Kemudian murid juga mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan sesuai dengan zamannya, yaitu zaman digital. Nah, kita ketahui bahwa tolok ukur dari keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran di kelas itu adalah ketika kita mendapatkan respon yang baik dari murid dan juga mendapatkan umpan balik dari mereka sebagai bahan refleksi. Ya, next. Apa yang menjadi pendukung keberhasilan praktik baik tersebut? Yang pasti motivasi diri untuk melakukan perubahan. Karena seperti apapun gencarnya pemerintah ya, terutama Kementerian Pendidikan untuk mengajak kita berubah, mengubah mindset kita, kalau kita pribadi juga tidak ingin berubah ya tidak akan terjadi apa-apa gitu. Jadi apa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan itu yang pasti adalah motivasi diri dari guru itu sendiri, ingin berubah, ingin mengubah paradigmanya, bagaimana dia menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, tidak lagi teacher center tetapi student center. Kemudian karena portal Rumah Belajar merupakan media digital ya, jadi memerlukan ketersediaan jaringan internet di lingkungan sekolah. Kebetulan di sekolah kami sudah tersedia wifi milik sekolah di beberapa spot, jadi kami bisa memanfaatkan itu untuk mengakses berbagai fitur. Selanjutnya harus ada dukungan dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan juga rekan sejawat untuk pelaksanaan digitalisasi pembelajaran. Karena kita bekerja dalam sebuah sistem ya, satuan pendidikan di mana kita punya pimpinan, tentu tidak elok rasanya kalau kita tidak melakukan kolaborasi dan berkomunikasi dengan pimpinan kita. Kemudian juga melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak yang menjadi penanggung jawab kegiatan pembelajaran, yaitu bidang kurikulum. Selanjutnya ada dukungan orang tua murid. Karena Rumah Belajar ini kan kadang perangkat yang ada di sekolah itu tidak memadai ya, komputer dan laptop tidak cukup gitu untuk memfasilitasi murid, maka sebagian murid itu membawa handphone dari rumah dan itu memerlukan persetujuan dari orang tuanya, sehingga guru perlu melakukan komunikasi yang baik agar orang tua di rumah juga memberikan dukungan dengan mengizinkan anak-anaknya untuk membawa gadget ke sekolah. Kemudian komitmen terhadap kesepakatan kelas. Nah, jadi karena penggunaan gadget ini, apalagi saya mengajar di SMP, kalau kita tidak membuat komitmen dulu di awal, itu nanti penggunaannya akan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, selanjutnya. Nah, berikut adalah dokumentasi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menggunakan portal Rumah Belajar di sekolah saya di SMP Negeri 1 Morateweh, Kabupaten Barito, Kalimantan Tengah ya. Jadi saya memfasilitasi murid dengan berbagai perangkat yang dimiliki oleh sekolah. Jadi kalau ada laptop yang bisa dipakai ya kami pakai. Kemudian ada beberapa murid juga yang membawa gawai juga kita fasilitasi dengan memberikan password wifi milik sekolah. Oke, next. Ya, kegiatan pembelajaran ini mengakses banyak sekali fitur ya, ada audio, kemudian video dan juga gamifikasi melalui edugame yang ada di fitur portal Rumah Belajar. Bisa dilihat di situ ada beberapa siswa yang memang menggunakan gawainya untuk melakukan kegiatan pembelajaran, dan di waktu yang berbeda juga saya menggunakan satu perangkat saja ya untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran secara klasikal. Jadi tidak melulu anak-anak itu setiap kegiatan itu membawa gawai dan juga menggunakan perangkat milik sekolah. Jadi ada beberapa schedule yang saya manfaatkan untuk memberikan pembelajaran secara klasikal, tapi tetap menggunakan portal Rumah Belajar. Baik. Demikian Bu Alia, sedikit cerita berbagi praktik baik dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Bu Alia.
Baik, wah keren sekali nih Bu Fitria ya praktik baiknya dalam pembelajaran paradigma baru mendukung implementasi kurikulum Merdeka menggunakan portal Rumah Belajar. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke pemateri atau narasumber kedua untuk sesi diskusi akan kita hadirkan setelah pemaparan materi dari narasumber kedua ya Bapak Ibu. Oke, narasumber kedua kita pada siang hari ini adalah Bapak Purwo Janjoko. Beliau ini mengajar di SMK Negeri 8 Palangkaraya. Beliau adalah guru matematika, jadi nanti praktik baiknya berhubungan dengan mata pelajaran matematika sepertinya. Oke, beliau ini Duta Teknologi Kemdikbudristek. Ini seleksinya sama ya sebetulnya dengan Duta Rumah Belajar melalui kegiatan pembatik. Nah, tahun 2022 itu namanya menjadi Duta Teknologi Kemdikbudristek. Beliau juga Google Certified Trainer dan Super Trainer Quizzes. Kutipan beliau adalah perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Beliau juga sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 saat ini. Oke, saya persilakan kepada Pak Janjoko. Halo Pak Janjoko. Halo, selamat sore Bu Alia. Assalamualaikum. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Oke, selamat sore Pak Janjoko. Aman sinyal Pak ya? Alhamdulillah aman, mudah-mudahan tidak hujan. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Silakan Pak Janjoko. Baik, terima kasih Ibu Alia. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi praktik baik yang saya lakukan, yaitu pembelajaran matematika dengan menggunakan Google Sheet. Jadi Google Sheet itu adalah salah satu aplikasi Google yang bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Banyak sekali Bapak Ibu manfaat atau kegunaan dari aplikasi Google tersebut. Boleh digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif, boleh digunakan untuk membuat portofolio dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya menggunakan Google Sheet ini untuk mengumpulkan berbagai macam bahan belajar untuk memenuhi gaya belajar atau minat siswa. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bu Fitria bahwa salah satu kegiatan pembelajaran perubahan paradigma saat ini adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan bisa menggunakan 3 strategi, bisa menggunakan diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Monggo lanjut Bu Alia. Nah, pembelajaran matematika dengan menggunakan Google Sheet Bapak Ibu, dari dulu zaman dulu sampai mungkin saat ini masih ada yang menyatakan bahwa pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang sulit, pembelajaran yang tidak menyenangkan, pembelajaran yang membosankan karena selalu berkaitan dengan angka-angka, berkaitan dengan simbol-simbol, sesuatu yang abstrak dan lain sebagainya. Jadi mindset itulah yang pelan-pelan coba saya ubah bahwa pembelajaran matematika itu sebenarnya tidak sesulit, tidak seabstrak yang digaung-gaungkan dari dulu atau yang sudah terpatri saat ini. Tapi pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang dimana dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terjadi dari dulu bahwa pembelajaran itu yang perlu kita ubah Bapak Ibu, bahwa pembelajaran yang dahulunya pembelajaran satu arah, sekarang kita harus libatkan pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang 2 arah, meningkatkan kolaborasi, kerjasama, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Pembelajaran itu tadi saya sebutkan bahwa pembelajaran matematika kadang-kadang dianggap sesuatu yang
ini betul Bu Winda, bahwa matematika itu dulu dianggap sebagai suatu pelajaran yang menyeramkan ya, pelajaran yang menyeramkan. Dan kenapa menyeramkan? Karena tidak kontekstual, artinya tidak melekat dalam kehidupan si anak. Anak itu dulu merasakan apa sih manfaatnya saya belajar matematika dan lain sebagainya. Jadi itu yang coba saya ubah seperti itu. Kemudian tentunya kita menginginkan pembelajaran bermakna. Kurikulum 2013 Bapak Ibu menginginkan bahwa pembelajaran itu tidak hanya sebuah transfer ilmu saja, tapi bisa menjadi sesuatu yang bermakna bagi siswa, sehingga untuk menjadi bekal untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lanjut Bu Alia. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi di tempat saya pernah melakukan analisis gaya belajar siswa menggunakan salah satu platform, bahwa saya dapati bahwa gaya belajar siswa yang ada di sekolah saya, kebetulan saya mengajar di SMK, Bapak Ibu pasti punya gambaran kalau SMK itu siswanya lebih suka bergerak seperti itu. Jadi siswanya itu adalah siswa yang gaya belajarnya dominan kinestetik dan auditory. Kinestetik artinya dia tidak bisa diam, artinya dia harus bergerak, kemudian juga tidak suka yang hanya mendengarkan saja, seperti itu. Dia perlu melihat dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, sebenarnya saat ini salah satu tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitri ya, bahwa kita dari Pusdatin sekarang sudah dari beberapa tahun yang lalu itu sudah mengeluarkan sebuah portal, namanya adalah portal Rumah Belajar. Jadi banyak sekali sumber belajar yang bisa kita manfaatkan, baik itu berupa audio, video maupun gamifikasi pembelajaran dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian alhamdulillah Bapak Ibu, di sekolah kami itu ada suatu kebijakan bahwa siswanya diizinkan menggawa-gawai, karena ada beberapa sekolah yang tidak mengizinkan sekolahnya menggunakan gawai. Nah, itu juga menjadi potensi yang harus kita manfaatkan, potensi yang harus kita maksimalkan di dalam kegiatan pembelajaran. Berawal dari banyaknya sumber belajar yang bisa dimanfaatkan, itulah baru saya terpikir bagaimana mengumpulkan semua sumber-sumber belajar itu ke dalam suatu wadah, mengumpulkan semuanya dalam suatu wadah, sehingga nanti bisa digunakan oleh siswa. Jadi kita selaku guru, kita memfilter dulu atau kita menyaring dulu sumber-sumber belajar yang bisa digunakan untuk siswa, yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Karena terus terang sumber belajar banyak ya, tidak selain platform selain portal Rumah Belajar, di luaran itu masih banyak juga sumber-sumber belajar. Cuman kita harus verifikasi terlebih dahulu, benar atau tidak, sesuai atau tidak, cocok atau tidak. Beda dengan kalau di portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar itu adalah sumber-sumber belajarnya sudah terverifikasi oleh Pusdatin. Kemudian saya menginginkan semuanya itu ngumpul di satu tempat, sehingga saya hanya membagikan satu tautan. Jadi apabila saya mempunyai 2 video misalnya, saya tidak akan membagikan 2 video, tapi saya hanya membagikan, saya tidak akan membagikan 2 tautan, tapi saya hanya akan membagikan 1 tautan. Maka dari itu saya menggunakan Google Sheet sebagai tempat untuk mengumpulkan sumber-sumber belajar tersebut. Lanjut Bu Alia. Nah, kemudian saya merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar atau kebutuhan belajar dari siswa tersebut. Kemudian saya susun semuanya ke dalam sumber-sumber belajar, kontennya itu, dan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran itu dalam sebuah Google Sheet. Kemudian saya gunakan itu sebagai kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi saya tidak menginginkan siswa itu hanya duduk diam, rapi, duduk di dalam kelas, tanpa hanya mendengarkan guru dan lain sebagainya. Saya
buat sebuah kegiatan karena salah satu kesepakatan kelas di kelas yang saya gunakan di kegiatan ini, praktek baik ini adalah salah satu keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya mereka harus mampu untuk berpikir kritis seperti itu. Jadi saya kumpulkan semuanya, saya buat sebuah rancangan kegiatan yang rancangannya juga saya sampaikan di dalam Google Site. Jadi siswanya itu belajar tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Lanjut Bu Aya. Nah, hasilnya saya dapatkan pertama, tadi pembelajaran yang terjadi itu lebih hidup. Kalau di situ saya tuliskan lebih menyenangkannya, pasti lebih hidup dibanding dengan kita hanya pembelajaran satu arah, itu pertama. Kenapa? Karena siswa mempunyai berbagai macam referensi yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan proyek atau tugas yang kita berikan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya mereka mampu menggunakan konsep matematika untuk pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan kontekstual. Kemudian kenapa? Karena permasalahan yang saya angkat itu adalah permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, seperti itu. Saya tidak ambil masalah yang jauh-jauh, pokoknya masalah yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu yang saya saya jadikan sumber informasi atau pemantik mereka untuk belajar. Kemudian mereka dalam kegiatan belajarnya juga berkolaborasi, karena terus terang Bapak Ibu, walaupun semuanya itu diizinkan menggunakan handphone, kadang-kadang di saat pembelajaran ada yang mohon maaf kuotanya sudah habis, baterainya lemah dan lain sebagainya, pasti ada muncul permasalahan seperti itu. Jadi saya tidak, dalam kegiatan pembelajaran saya selalu laksanakan pembelajarannya secara berkelompok. Kemudian kreativitas juga terarah dengan mereka menyelesaikan tugas atau proyek yang saya berikan di dalam Google Site tadi. Tugasnya atau proyeknya sudah ada di dalam Google Site tersebut. Lanjut. Nah, ini contoh Google Site yang saya gunakan, sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Saya hanya mengumpulkan beberapa sumber belajar yang bisa mereka gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kebetulan saya mengambil waktu itu mengajarkan tentang trigonometri menggunakan menghitung ketinggian suatu objek yang ada di lingkungan sekolah. Karena saya tidak ingin mengambil objek yang jauh, saya gunakan yang ada di lingkungan sekitar mereka hanya dengan menggunakan klirometer seperti itu. Jadi mereka bisa menghitung ketinggian objek tersebut. Di dalam Google Site tersebut saya juga masukkan modul ajar bisa kita bikin, atau buku sumber bisa kita masukkan situ, video-video pembelajaran juga kita masukkan di situ, kemudian penugasannya juga saya masukkan di situ. Ini adalah dokumentasi Google Site yang saya buat, sangat sederhana sekali Bapak Ibu, hanya satu halaman saja. Satu halaman. Jadi pada saat itu ada beberapa video di dalam Google Site itu, ada beberapa bagian dalam Google Site itu yang biasanya kita bagi itu kan linknya satu atau tautannya satu kita bagikan. Tapi setelah kita kumpulkan di Google Site, maka kita hanya cukup membagikan satu tautan Google Site saja yang kita bagikan ke siswa. Mereka bisa akses semua video yang sudah kita pilih, yang sudah kita verifikasi tadi, yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Lanjut, Bu Aya. Ini sebenarnya ada dokumentasi, ada beberapa video ya di dalam set saya, Google Slide saya ini. Mungkin boleh sih ini ya Bu Alia ya. Sebentar ya Pak Jan Joko ya. Kayaknya masih apa? Masih ini. Oke, masih loading ya, masih ya. jalan-jalan. Masih jalan-jalan. Iya.
Oke, mungkin agak berat juga karena Ya, karena saya masukin cuplikan video, cuplikan dokumentasi video yang saya laksanakan, kegiatannya saya laksanakan di dalam kelas, bagaimana mereka memanfaatkan Google Site tersebut, kemudian juga kegiatan-kegiatan mereka di luar kelas. Jadi seperti itu. Oke, gimana Pak Janjoko? Kita tunggu Oke, Pak. kalau agak berat, next saja. Nanti mungkin pakai jalan bisa kita. Oke, bentar ya, saya coba. Kayaknya laptop saya sih ini yang kurang mendukung. Oke, bentar ya. Oke, ini. Nah, ini Bapak Ibu, jadi dalam Google Site juga saya meminta mereka untuk menyusunkan laporan kegiatan tersebut. Hilang lagi. Oke, saya juga meminta mereka untuk menyusun laporan tersebut dengan baik itu mereka mengumpulkannya menggunakan laporan tertulis atau mereka kumpulkan dalam bentuk video dan seterusnya, atau juga bisa dalam bentuk presentasi. Nah, ini contoh yang saya ambil, perlu akses ya Bu Alia ya. Ini laporannya, ini ada sebelah kiri ini mereka menuliskannya dalam bentuk ya. Ini yang sebelah kiri dalam bentuk laporan tertulis seperti itu, dan mereka juga pelan-pelan juga kita ajari, karena ini masih kelas 10, mereka juga kita ajari pelan-pelan bagaimana memanfaatkan aplikasi Google yang lainnya supaya mereka bisa berkolaborasi dan menyusun laporan. Nah, sebenarnya yang di sebelah kanan ini adalah contoh laporan mereka dalam bentuk video. Jadi kita dalam melakukan pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Bu Fitria tadi, bahwa ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Jadi kita kita memfasilitasi siswa untuk belajar sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya. Mereka yang sukanya bikin tulisan ya bikin tulisan, mereka yang sukanya bikin video, karena ada saja yang sukanya enaknya kita bikin video gimana. Nah, disitulah diskusi, kolaborasi dan lain sebagainya. Mereka bisa berkomunikasi dengan sesama teman, bagaimana mengambil keputusan dan lain sebagainya. Itu adalah, bagi saya itu adalah dampak-dampak penggiring yang bisa mereka dapatkan dengan mengikuti pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Oke, saya rasa itu Bu Alia, terima kasih. Yang bisa saya sampaikan itu, kemudian saya kembalikan ke Bu Alia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Ini ada baik. Terima kasih Pak Janjoko. Wah, keren sekali ya. Jadi pelajaran matematika pun bisa ternyata melalui Google Sites. Kalau selama ini banyak yang mengatakan Google Sites itu cuma bisa untuk pelajaran yang banyak teksnya, katanya gitu, seperti bahasa. Tapi nyatanya untuk matematika pun bisa menggunakan Google Sites nih. Oke, kalau Bapak Ibu mau belajar cara menggunakannya bisa langsung hubungi Pak Janjoko aja, belajar privat nanti. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk di sesi interaktif atau tanya jawab. Sebentar. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Dipersilahkan.
Oke, ada yang bertanya melalui chat nih. Bagaimana Bapak Ibu narasumber? Kita bahas yang di chat. Ada yang raise hand kayaknya Bu Alia. Boleh dipersilakan dulu yang raise hand. Raise hand. Oke, baik. Silakan. Ibu Juniarsih kayaknya raise hand. Oke. Di tempat saya tidak muncul soalnya. Silakan Ibu Juniarsih. Halo, Ibu. Oke. Belum memonitor sepertinya, mungkin bisa dulu sambil dijawabin di kolom chatnya. Oke, di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Fitriani dari SDN 2 Selat Dalam, Kabupaten Kapuas ini. Oke, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 pembelajaran, ada diferensiasi konten, minat, dan profil. Ketika kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas, apakah harus ketiga-tiganya yang kita masukkan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin maksudnya konten, proses, dan produk mungkin ya. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Bu Fitria atau Pak Jan Joko? Oh, masuk kesiapan murid, minat, dan profil. Oh iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Fitriani. Iya, mungkin izin sedikit menanggapi ya untuk Ibu Fitriani. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi menanyakan apakah dari 3 hal, yaitu kesiapan murid, minat, dan profil belajar itu harus terakomodir dalam kegiatan pembelajarannya. Jawabannya iya, karena ketiga hal ini kita lakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Namanya asesmen diagnostik ya. Jadi setiap kalau kami itu di awal semester sih. Jadi di awal semester itu melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif yang kalau yang dimaksudkan Bu Fitriani tadi yang non kognitif ya kayaknya ya. Berkaitan dengan kesiapan belajar, kemudian minat dan profil belajar murid itu dilakukan di awal semester untuk mengakomodir nanti di 1 semester ke depan itu guru bisa mengakomodir seluruh kebutuhan murid tadi, termasuk gaya belajar dan profil belajarnya tadi. Jadi jawabannya iya. Jadi harus memang ketiga hal ini harus diakomodir, walaupun mungkin kalau konten, proses, dan produk itu berbeda lagi ya. Jadi kalau tadi Ibu Fitriani mengatakan profil, minat, dan gaya belajar murid itu dilakukan asesmen non kognitif di awal kegiatan pembelajaran ya, jadi ada asesmennya. Kemudian nanti kita akomodir di setiap kegiatan pembelajaran 1 semester ke depan, itu sih yang kami lakukan. Kalau misalnya untuk diferensiasi konten, proses, dan produk itu tidak harus ketiganya. Nah itu bedanya ya. Jadi diferensiasi pembelajaran, konten, proses, dan produk itu tidak harus ada di setiap kita mengajar, tapi boleh Bapak Ibu pilih salah satu. Mau diferensiasinya di konten, tadi yang saya contohkan diferensiasinya di konten. Jadi saya menyiapkan materi media pembelajaran yang bervariasi. Sedangkan Pak Jan Joko tadi melakukan kegiatan diferensiasi konten ya, kemudian proses dan juga produknya. Jadi Pak Jan Joko tadi sudah sampai ke diferensiasi produk. Beliau memerdekakan muridnya untuk membuat hasil tugas dengan ragam gaya. Mungkin itu tanggapan dari saya. Mudah-mudahan ada tambahan dari Pak Jan Joko. Oke, Pak Jan Joko mau menambahkan, dipersilakan. Baik, sebenarnya sudah terjawab oleh Bu Fitria tadi bahwa sebenarnya kalau saya paling tidak kita bisa memenuhi kebutuhan belajar murid itu sajalah. Kebutuhan belajar murid gimana kita bisa memenuhinya, karena terus terang kalau kayak kami itu di SMK ya seperti saya katakan tadi, muridnya nggak bisa diem gitu. Muridnya tuh pengennya yang bergerak, ya udah kita fasilitasi dengan kita rancang kegiatan pembelajaran yang bisa memfasilitasi keinginan belajar dari si murid tersebut, seperti itu. Itu saja sih dari saya. Pokoknya kita sebagai guru saat ini loh ya, kalau tidak kita bisa memfasilitasi kebutuhan belajar dari siswa, seperti itu. Nanti apakah diferensiasi konten, minat,
diferensiasi konten, proses dan produk itu harus jalan sekaligus, itu tergantung nanti, kalau menurut saya tergantung di lapangan apakah perlu jalan tiga-tiganya atau salah satu atau salah dua saja yang berjalan seperti itu. Terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut pertanyaan di chat, ini ada Pak Mahrus Ali dan Ibu Arma Salineta Leni yang raise hand. Dipersilakan terlebih dahulu untuk Pak Mahrus Ali. Oke, silakan Pak Ya. Ali. Baik, apakah terdengar suara saya, Bu? Jelas sekali, Pak. Silakan, Iya. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Mahrus Ali dari SMA Negeri 1 Baleriam Sukamara. Sebelum saya bertanya, saya ingin mengapresiasi kepada beliau-beliau berdua selaku pemateri yang sangat luar biasa yang memberikan inspirasi, Bu Fitria Yunita dan Pak Purwojan Joko. Yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan tadi yang dijelaskan oleh Bu Fitria, portal Rumah Belajar itu banyak sumber belajar yang bisa kita akses. Tetapi pada mata pelajaran saya khususnya geografi itu ketika saya searching, saya sudah lama menggunakan Rumah Belajar dari tahun 2019 itu sepertinya kontennya itu belum belum bertambah atau seperti apa. Jadi ketika saya ingin menginstruksikan pada peserta didik itu kadang kesulitan kaitannya dengan keberagaman konten itu sendiri. Yang saya untuk mata pelajaran geografi yang saya searching itu di sumber belajar itu masih 3 tahun lalu dan hanya kelas 10 saja dan itu tidak bertambah. Saya mungkin ingin bertanya kepada Ibu Duta Rumah Belajar dan Pak Dutek itu kira-kira pengembangan konten dalam Rumah Belajar, portal Rumah Belajar itu seperti apa dari pemerintah? Apakah berkembang atau memang sepertinya tidak ada penambahan seperti itu? Mohon maaf saya tanyakan, mohon dijawab ya. Terima kasih. Baik, silakan siapa yang mau jawab dulu nih? Bu Fitria atau Pak Jan Joko? Ya, mungkin boleh Pak Jan Joko dulu deh yang terbaru. Baik, terima kasih Pak Ali, Pak Markus atau Pak Ali. Buat saya dari Sukamara ya, Baleriam. Betul Pak. Terus terang juga untuk di portal Rumah Belajar juga untuk matematika SMK itu juga agak saya kemarin juga agak kesulitan Pak. Tapi itu sebenarnya bukan ini Pak, tapi adalah tantangan kita sebenarnya, tantangan kita untuk mengisi konten-konten yang ada. Kenapa geraknya lambat? Geraknya lambat biasanya mengisi konten itu biasanya dilakukan oleh peserta pembatik saja seperti itu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu guru juga bisa sebenarnya untuk Bapak Ibu guru yang lain untuk mengisi konten-konten tersebut. Asalkan sesuai dengan panduan yang ada di portal Rumah Belajar tersebut. Jadi kalau memang tidak ada sebenarnya itu bukan suatu masalah ya, itu tantangan sebenarnya bagi kita bagaimana supaya konten itu bisa terisi. Kalau kita merasa itu belum ada kontennya ya monggo kita coba unggah konten untuk mengisi konten-konten yang ada di portal Rumah Belajar. Kenapa itu tidak ada penambahan atau lama sekali? Tadi sudah disampaikan bahwa konten-konten yang ada di portal Rumah Belajar itu adalah konten-konten yang sudah diverifikasi. Jadi sebelum dia ditampilkan di portal Rumah Belajar itu, dia diverifikasi terlebih dahulu, cocok atau tidak, sesuai atau tidak. Karena Bapak Ibu kalau membuka portal Rumah Belajar, di situ ada panduan untuk mengunggah konten, tidak salah. Apakah itu audio, video, dan lain sebagainya. Ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Kalau semua unsur sudah dipenuhi, insya Allah nanti kontennya tampil, muncul di portal Rumah Belajar. Jadi seperti itu Pak Ali ya. Jadi bukan tidak nambah, mungkin yang mengupload itu jarang. Nah sekarang Pak Ali lah yang harus mengisi portal tersebut seperti itu. Itu sih dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Fitri ya, monggo. Iya, sedikit juga menambahkan tadi sudah disebutkan bahwa memang pengisian untuk
konten di rumah belajar itu berbeda dengan yang ada di YouTube ya. Kalau kita di PMM kan udah tinggal sematkan link YouTube aja udah terunggah dan sudah bisa terpublikasi. Nah, bedanya di rumah belajar itu proses kurasinya itu lebih ketat sepertinya karena ada beberapa pakem yang memang sudah ditetapkan oleh tim teknis di sana yang harus dipenuhi oleh guru-guru yang ingin mengunggah konten. Jadi itu makanya proses seleksinya itu lebih ketat daripada kita mengunggah di PMM. Kalau di PMM begitu sudah unggah di YouTube ya udah aman, udah bisa dipublikasi. Mungkin nanti ke depannya bisa kita jadikan masukan ya Pak Janjoko ya, bagaimana supaya guru-guru meskipun bukan peserta pembatik ini diberi kesempatan untuk mengunggah konten sebanyak-banyaknya konten di rumah belajar supaya materi dan sumber belajar yang ada di sana lebih variatif lagi. Terima kasih. Baik, bagaimana Pak Ali? Ya mungkin seperti itu. Semoga rumah belajar kedepannya makin keren seperti itu. Siap. Oke. Tadi ada yang masih raise hand. Apakah jadi Bapak Ibu, karena di tempat saya sudah lower hand. Ibu Marlianti kayaknya masih raise hand. Ibu Marlianti, Bu. Oh, ada ya? Ya. Silakan, Ibu. Terima kasih Ibu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mungkin di sini suara ikamat ajan ya dekat musola rumah saya. Yang saya tanyakan ini masalah best practice atau praktik baik. Apakah itu sama aja isinya dengan kita membuat aksi nyata? Maksudnya isi konten-kontennya apakah terdiri dari STAR tadi, situation, task, action, and refleksi. Apakah itu sama saja atau ada beda bagian-bagiannya? Untuk sementara itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, silakan narasumber untuk dijawab. Iya, mau jawab? Mohon izin tadi maksudnya aksi nyata untuk tugas di PMM ya, Bu? Iya. Oh iya, terima kasih ya. Karena kebetulan saya termasuk validator aksi nyata. Jadi untuk praktik baik yang kami tayangkan tadi itu bukan sebuah standar yang harus dipenuhi ketika Bapak Ibu ingin mengunggah aksi nyata di PMM. Nah, karena kalau aksi nyata di PMM itu sudah ada panduan tersendiri. Boleh menggunakan metode seperti yang kami lakukan, menggunakan metode STAR itu boleh saja, tapi disesuaikan saja dengan panduan yang ada di PMM itu dokumen apa yang diminta. Jadi salah satu trik dan tips supaya aksi nyatanya lolos itu dokumen yang diunggah di aksi nyata itu harus sesuai dengan panduan yang diminta. Jadi benar-benar diperhatikan, Bapak Ibu memperhatikan panduan yang diminta itu dokumennya yang diunggah apa saja. Gitu. Karena kebetulan kemarin ketika kami mengkurasi itu ada yang kontennya bagus sekali, beliau menyematkan link video, tetapi ketika dibaca lagi panduan itu tidak sesuai karena pada panduannya itu yang diminta adalah dokumentasi berupa file PDF yang isinya adalah dokumentasi, kemudian umpan balik dan juga paparan materi. Jadi sangat disayangkan sekali kontennya bagus tetapi ketika melakukan aksi nyata tuh panduannya tidak sesuai. Jadi pastikan saja sesuai dengan panduan yang diminta di PMM-nya. Demikian Bu Marlianti dari saya. Oh ya, berarti kalau di urutan panduan tersebut salah satu saja tidak terpenuhi atau ketinggalan benar, itu Bu, berarti ditolak gitu. Tiga itu ada dokumentasi, foto ya, berupa foto itu biasanya sih minimal 1 ya, tapi lebih dari itu lebih bagus. Kemudian umpan balik itu minimal 3, kalau nggak salah sih 3, tapi ada juga yang meminta 5. Dan juga misalnya Ibu ketika melakukan aksi nyata itu melakukan sosialisasi pembelajaran yang merdeka, berarti harus ada foto ketika Ibu melakukan sosialisasi dan paparan materinya apa gitu, file PPT-nya tapi yang di-convert ke bentuk PDF. Mungkin begitu, Bu. Untuk sosialisasinya itu ke siswa saja apa kita feedbacknya apa ke teman sejawat juga atau teman MGMP seperti itu? Untuk umpan baliknya itu tergantung permintaan di panduan, apakah dia meminta dari siswa atau dari guru. Biasanya sih kalau kita memilih opsi sosialisasi ke siswa berarti form umpan baliknya dari siswa. Biasanya seperti itu. Jadi terkoneksi aja dari pilihan aksi nyata yang kita pilih, kemudian dokumen yang harus diunggah terus nyambung aja gitu.
Oh ya Bu, satu lagi. Misalnya kalau berbentuk video, itu ada pembatasan durasinya nggak untuk mengirim ke PMM? Kalau durasi sih sepertinya tidak ada ya, karena itu kan terkoneksi dengan YouTube. Nah, jadi kalau di Link berarti ya, YouTube-nya yang dikirim. yang disematkan linknya aja, link YouTube-nya. Oke, terima kasih Ibu. Iya, kembali. Oke, masih ada yang raise hand? Di tempat Bu Fitria ada nggak Bu? Tempat saya nggak ada sih. Bu Jefitriani. Ibu Jefi. Oh, ada ya. Jefitriani. Karena di tempat saya ini tidak terlihat Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu. Ibu Jefitriani, silakan Bu Jefi. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana konsep pembelajaran berdiferensiasi mampu memenuhi kebutuhan belajar murid? Itu yang saya tanyakan, karena kita sebagai guru kan melihat kebutuhan belajar murid saat berada di dalam kelas. Bagaimana dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi ini sehingga kita bisa mampu bahwa kebutuhan belajar murid itu terpenuhi begitu. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu narasumber. Silakan Pak Janjoko yang masih pendidikan nih, masih fresh. Baik, terima kasih Bu Jeffrey ya tadi ya, Bu Jeffrey. Ya Pak. Bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu mampu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Memenuhi kebutuhan belajar murid. Baik, terima kasih Ibu. Jadi sebelum pembelajaran berdiferensiasi biasanya kita melakukan pemetaan dulu dengan menggunakan asesmen diagnostik ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah tahu nih kebutuhan belajar muridnya seperti ini, yang mereka inginkan ini, gaya belajarnya seperti ini, kesiapannya seperti ini, minatnya seperti apa, itu sudah tahu. Nah, dalam dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi tentunya kita melihat ketiga aspek tadi, ada kesiapan murid, kemudian ada minat, dan ada gaya belajar siswanya. Jadi kita diharapkan merancang sebuah kegiatan yang mampu untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid tersebut. Memang kita tidak bisa tidak bisa memenuhi, boleh dikatakan tidak 100% atau tidak bisa semua kita penuhi. Tetapi paling tidak sebagian besar kebutuhan murid itu bisa terpenuhi. Gaya belajarnya, terutama gaya belajarnya Bapak Ibu ya, terutama di SD gaya belajarnya mereka lebih suka konsep-konsep belajar dari hal-hal yang konkret, naik lagi ke level SMP, SMA itu sifatnya lebih abstrak seperti itu. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Fitri ya, kita ada tiga strategi. Pertama yaitu dengan diferensiasi konten, artinya kita menyediakan sumber belajar yang beragam. Tidak semua siswa itu hobi membaca, tidak semua siswa itu hobi mendengarkan video atau menonton video. Jadi makanya di dalam kita menyiapkan pembelajaran, kita menyediakan sumber belajar yang beragam seperti itu. Kemudian juga bisa diferensiasi prosesnya untuk siswa yang levelnya lebih, boleh dikatakan pengetahuan awalnya itu lebih bagus, itu bisa kita kasih tantangan yang lebih dibanding dengan siswa yang pengetahuan awalnya lebih rendah seperti itu. Tapi tetap tujuannya adalah kita mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Kemudian juga untuk diferensiasi produk, kita bisa menyediakan atau memfasilitasi siswa untuk mengaktualisasikan hasil belajarnya dengan berbagai jenis produk. Jadi biasanya Bapak Ibu, kita dulu itu kan kalau sekolah itu harus dalam berupa tulisan tangan terus. Nah, seperti ini bisa kita fasilitasi siswa dengan diferensiasi produk. Misalnya kalau dia sukanya berbicara, bisa dengan rekaman atau dengan video. Bisa kalau dia hobinya tulisan ya monggo silakan tulisan. Kalau
dia minatnya atau hobinya dia bikin presentasi, karena seperti tempat kami itu ada, Pak saya mau bikin ininya pakai presentasi aja ya, seperti itu. Kita sediakan, tapi tetap kita harus pada panduan untuk penugasan tersebut, seperti itu. Itu sih kalau sepemahaman saya yang masih belajar juga Ibu ya. Saya bukan ininya, saya juga masih belajar. Kalau Bu Fitria mungkin ada yang ditambahkan, monggo. Iya, sepertinya sih sudah dijelaskan secara gamblang tadi oleh Pak Janjoko bagaimana sih proses diferensiasi dalam pembelajaran itu mengakomodir kebutuhan belajar murid. Sudah cukup, terima kasih. Iya, terima kasih, sangat jelas sekali Pak penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Jefitriani. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu dari Ibu Sunarti Saud. Untuk yang di kolom chat, mohon maaf kalau belum bisa terjawab, mungkin nanti bisa menanyakan langsung secara pribadi dengan narasumber kita ya Bapak Ibu. Boleh hubungi Facebooknya atau Instagramnya gitu. Oke, silakan Ibu Sunarti Saud. Iya, terima kasih Mbak Alia ya, Mbak Alia. Iya, silakan Ibu. Iya. Kebetulan kita sama-sama guru bahasa Indonesia dan saya ikut webinar ini karena saya punya teman yang luar biasa yaitu Bu Fitria. Jadi saya ingin sekali ikut di webinar ini dan ingin sharing gitu ya di NTB bagaimana, di Kalimantan bagaimana, jadi tambah saudara, tambah banyak wawasan. Nah, selagi saya bergabung sama Bapak Ibu guru hebat dan narasumber kita yang hebat-hebat di sini, mungkin permasalahan kami di NTB mungkin kita bisa bagi bersama dengan teman-teman Kalimantan. Begini Bapak narasumber Pak Purwo Janjoko, tentang pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Ada nih pernah CGP saya bertanya, kebetulan saya PP Pak Janjoko nggih. Dia tanya begini, Ibu, kan tadi katanya kita harus memenuhi setiap kebutuhan belajar anak, baik itu minatnya, karakternya, cara belajarnya. Iya, betul sekali. Bagaimana kita tahu ya? Kita tahu seperti Bapak jawab tadi melalui assessment di awal pembelajaran atau saat mereka pertama kali daftar masuk sekolah itu kita berikan angket untuk diisi oleh seluruh peserta didik. Iya. Nah, sehingga kita guru-guru itu sudah diberikan data dari awal bahwa siswa yang akan kita ajar itu kita sudah kenal lebih dahulu, begitu. Itu akan luar biasa, begitu. Nah, yang pernah boleh ya berbagi Bapak Ibu ya, yang pernah saya lakukan seperti ini. Jadi bervariasi saya mengatur bagaimana untuk melaksanakan mengimplementasikan di kelas tentang berdiferensiasi ini. Saya pernah melakukan seperti ini. Jadi dalam satu kelompok itu, di sini saya menerapkan saya yang membagi kelompok, tetapi di lain waktu saya meminta anak sendiri yang untuk menentukan kelompoknya. Nah, kalau yang saya tentukan itu seperti ini. Jadi saya tahu bahwa si Amir itu dia anaknya kalem, nggak suka bicara dia. Tapi kalau disuruh buat IT dia keren. Nah, ada satu cewek nih cerewet banget, seneng ngomong dia. Oke, jadi Amir, kemudian Sinta, dan ada lagi yang senang kerjaannya dia paling senang kalau apa-apa tuh, oh iya deh saya cari materinya, saya browsing nanti, dia senang nulis. Nah, akhirnya saya gabungkanlah masing-masing kemampuan yang ada pada siswa saya, dan minat belajar dia, dan karakter cara belajar dia, itu saya gabungkan dalam satu kelompok. Jadi di tiap kelompok itu ada siswa-siswa yang berbeda minat, berbeda cara belajarnya, itu saya gabungkan dalam satu kelompok. Sehingga kelompok itu akan hidup semuanya. Jadi proses itu akan berjalan. Kemudian kontennya juga berjalan, produknya juga berjalan. Jadi saya tidak maksa. Anak yang tidak bisa berbicara, tidak akan saya paksa dia untuk berbicara, tapi dia sudah melakukan keahlian dia, yaitu membuat IT-nya dengan Canva mungkin, dengan apa, terserah dia. Nah, anak yang senang menulis juga saya tidak paksa untuk dia membuat IT. Jadi nanti pun, nah di sini memang agak sedikit kita diperlukan kesabaran sebagai guru.
masing-masing anak yang berbeda itu kita pun memberikan asesmennya nanti maksud saya penilaiannya pun itu berbeda-beda. Jadi jangan anak yang menulis ini kita samakan rubrik penilaiannya yang bisa IT ini dengan yang hanya bisa menulis dan mencari materi. Kan mencari materi itu tidak mudah Bapak Ibu, menentukan mana yang memang baik untuk jawaban mereka itu kan tidak mudah. Itu kan membutuhkan juga kepintaran atau kecerdasan. Jadi setiap anak itu istimewa. Seperti kata analogi kan, ikan tidak bisa kita paksa seperti burung. Jadi burung itu dengan keistimewaannya sendiri, ikan itu dengan keistimewaannya sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Produknya pun mereka hasilkan berbeda-beda, kita nilai pun berbeda-beda caranya. Nah, kemudian ada lagi masalah begini ditanya sama teman-teman, tapi kan susah misalnya, saya ngajar matematika sudah luar biasa, saya pakai cara ini, dia nggak ngerti-ngerti. Nah, saya jawab, Bapak Ibu tenang. Kalau Bapak Ibu sudah memberikan sesuatu secara maksimal, ya sudah sampai di situ berarti kemampuan anak tadi. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak apa-apa. Bapak Ibu berarti sudah berhasil. Mungkin dia tidak terlalu jago di matematika, namun saat Bapak Ibu minta dia olahraga atau dia mengaji, mungkin di situ dia luar biasanya, atau dia melukis, atau dia komik, atau dia storytelling. Nah, jadi kita sebagai guru tidak boleh memukul rata begitu. Itulah fungsinya pembelajaran berdiferensiasi. Maaf, mungkin begitu saja sharing dari saya dari NTB, dari Lombok. Terima kasih banyak teman-teman hebat di Kalimantan dan narasumber kita yang hebat-hebat. Oke, wah keren sekali sharing dari Ibu Sunarti ini ya, dari Nusa Tenggara Barat Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa menjadi pencerahan ya untuk Bapak Ibu yang masih bingung tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi. Oke. Suara saya masih kedengaran, Bu Fitria? Masih kedengaran, Bu. Siap. Mohon maaf Bapak Ibu yang ingin bertanya karena waktu kita terbatas ya. Jadi sharing dari Ibu Sunarti tadi telah menutup sesi interaktif kita pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan atau sudah mengajukan pertanyaan di kolom chat namun belum terjawab, bisa menghubungi narasumber kita di Facebook beliau, ketik saja nama beliau biasanya ada gitu ya, atau bisa chat sekarang minta minta kontaknya seperti itu. Mungkin bisa sharing akun sosial media ya Bapak Ibu narasumber di kolom chat gitu. Oke, selanjutnya seperti yang saya beritahukan tadi di awal bahwa kita ada kuis. Nah, tapi tadi saya salah menginformasikan, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi ada pulsa 50.000 untuk 2 orang penjawab tercepat dan paling tepat gitu ya. Dan juga 1 buah buku karya Ibu Fitria Yunita, dan kata beliau apa tadi untuk ongkir tadi ditanggung panitia ya Ibu ya? Iya benar, ongkirnya langsung ditanggung panitia. Oke, jadi langsung dapat gratis sampai rumah ini Bapak Ibu. Oke, siap-siap. Jadi nanti sistemnya saya akan membacakan soalnya. Nah, nanti Bapak Ibu ketik jawabannya di kolom chat. Mungkin Ibu Chandra bisa minta tolong untuk diberikan tanda dulu Ibu Chandra. Sudah ada saya sama Pak Ganja kok, sudah ada. Oke. Siap. Sudah siap Bapak Ibu? Oke. Siap, Bu. Jadi nanti saya berikan pertanyaan, Bapak Ibu ketik jawabannya di kolom chat gitu ya. Yang paling cepat dan paling tepat jawabannya itu yang dapat. Oke, pertanyaan pertama ini hadiahnya pulsa senilai Rp50.000 ya. Senilai Rp50.000. Pertanyaannya,
IKM mandiri terdiri atas 3 pilihan. Sebutkan ketiga pilihan yang dimaksud. Silakan diketik jawabannya. Oke, sudah ada Bapak Ibu yang benar? Harus lengkap ya Bu Alia jawabannya ya. Ya, harus lengkap jawabannya. Oke, sepertinya sudah ada yang benar ini Bu Fitri ya. Iya. Pak Ali ya. Jawabannya adalah jawabannya apa Bu Alia? Jawabannya urutannya dari mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Oke, jawaban yang paling benar dan cepat Bu Winda itu kurang ya kata-katanya. Bu Siti Mahmuda juga kurang, hanya belajar, berubah, dan berbagi. Pak Mahrus Ali nih kayaknya. Oke, Pak Mahrus Ali benar ya, tepat. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Oke, selamat Pak Mahrus Ali. Oke, silakan menghubungi panitia ya setelah ini Pak Ali. Oke. Selamat Ali. Selanjutnya, oke, bisa diberikan tanda lagi ya Bapak Ibu. Pertanyaan kedua, hadiahnya masih berupa pulsa 50.000 ya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. PMM merupakan teman guru untuk belajar, mengajar, dan berkarya. Pada fitur apa guru bisa belajar dan berkarya? Oke, jawabannya ada 2 ya Bapak Ibu. Oke. Jawabannya ada 2. Tadi ada yang sudah tepat. Oke, boleh bantu mungkin Bu Chandra, soalnya banyak sekali nih yang masuk jawabannya. Iya, Oke, betul. tadi ada Silakan yang dibantu. Oke, sudah ada yang tepat. Udah banyak sih yang benar, Pak. Pak Mahrus Ali jangan jawab lagi lah, udah. Udah dapat tadi. Oke, kita sisir dulu. Iya, Bu. kita sisir dulu ya pelan-pelan. Oke, sudah dapat Ibu. Jawabannya apa Ibu Fitria? Jawabannya untuk belajar itu bisa di pelatihan mandiri, kemudian ketika berkarya Bapak Ibu bisa mengakses fitur bukti karya, dan juga ini ada fitur baru nih, ide praktik. Jadi kalau misalnya sudah versi Android-nya yang sudah terbaru diupdate, itu ada fitur baru namanya ide praktik. Di situ kita bisa mengunggah tulisan. Itu Bu. Boleh 2 jawaban saja, pelatihan mandiri dan bukti karya, itu sudah benar. Ini ada Ibu Winda Meldianti. Di tempat saya beliau bentar yang ya, paling atas yang benar. Bagaimana? Iya, sama Bu. Ya, beliau Bu Winda Meldianti. Selamat Ibu. Ini langganan dapat kuis nih. Selamat dapat Ibu terus, Winda. Selamat ya Bu Winda. Selamat. Bisa dihubungi panitia ya Bapak Ibu. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Paling mudah pertanyaannya tapi hadiahnya paling keren nih. Dengarkan baik-baik. Jawabannya harus lengkap dan tepat. Hati-hati jangan salah ketik ya. Oke. Yang sudah jangan jawab ya. Yang sudah jangan jawab ya Bapak Ibu. Oke. Sebutkan dengan lengkap nama Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Tengah. Silakan Bapak Ibu. Oke, ada yang sudah benar? Oke, jangan salah ya namanya. Sebentar, kita telusuri dulu. Lengkap dengan gelar ya Bu Alia ya.
Ya, lengkap dengan gelar. Pak Iketut Sukajaya, beliau itu gelarnya apa? SPD MPD ya, kalau tidak salah ya. Kalau gitu. SPD MPD ya. Gimana? Yang paling lengkap ini Bu Jefitriani sih ya, SPD MPD. Yang lainnya itu Iketut Sukajaya MPD saja. Nah, gimana nih? MPD saja Bu tadi di ini. Oh, di slide-nya tadi MPD saja ya. MPD saja. Oke, kita telusuri dulu sebentar ya. Pak, Maaf. Mohon maaf, tadi saya ada membaca di slide-nya tadi Iketut Sukajaya SPD MPD. Oh, gitu. gimana nih? Gimana Bu Alia? SPD MPD katanya. Slide bapaknya tadi SPD MPD ya? Iya. Sebentar kita cross check dulu ya, takutnya salah. Kita cross check dulu ya. Kalau di Google ini sih SPD MPD ya Bapak ya. Berarti SPD MPD ya, kita sepakati. Iya, terima kasih. Selamat Bu Jevi, nggak jauh-jauh saya ngirim bukunya. Tetangga. Asik, terima kasih banyak Bu. Selamat ya, terima kasih. Terima kasih. Bukunya ambil ke sekolah deh. Oke, jadi lebih hemat ongkir Bu Fitria ya. Baik, kami ucapkan terima kasih, selamat gitu ya. Sampai saya excited nih, baru Bapak Ibu yang dapat jawaban kuisnya. Oke, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah mendapatkan pulsa senilai Rp50.000 dan juga yang memenangkan hadiah buku karyanya Ibu Fitria. Apa judulnya nih Ibu Fitria bukunya? Atau bisa beli di mana kalau dijual gitu? Kalau Ibu Fitria? Bilang ya ibunya ya. Oke deh. Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, kami persilahkan untuk mengisi. Linknya ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, di dalamnya sebelum Bapak Ibu mengisi daftar hadir, Bapak Ibu diminta untuk terlebih dahulu mengisi formulir umpan balik. Jangan lupa pada bagian formulir umpan baliknya Bapak Ibu mengisikan atau memilih komunitas Huma Berkah untuk penyelenggara webinar, dan juga Ibu diminta untuk mengikuti di platform Merdeka Mengajar komunitas Huma Berkah. Umpan baliknya ada di dalam daftar hadirnya Pak, ada tautannya di atas itu tadi sudah ada. Mungkin bisa di-share ulang link daftar hadirnya, siapa tahu ada yang tertinggal linknya. Nah, saya nggak lihat juga nih mana daftar hadirnya. Ya, Oke, itu sudah dikirim. Sudah dikirim lagi. Mungkin nanti kita akan kirim juga di WA group. Baliknya ada di dalam daftar hadirnya, ada tautannya Bapak Ibu. Di atas. Nanti di WA group mungkin bisa dikirim ulang ya Bu. Oke. Baik, kita sudah melewati waktu sebenarnya ya Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa. Demi keseruan kita pada hari ini, dan saya ingatkan kembali, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengingatkan kepala sekolahnya atau Bapak Ibu guru. Bapak Ibu mau bertanya sebentar. Ya, ini silakan. di umpan balik itu saya lihat penyelenggara webinar Huma Berkah nggak ada ya? Apa saya salah lihat? Ada Ibu sebentar. Komunitas Huma Berkah Bu. Komunitas. Ya, nggak ada di situ. Iya, sama nggak ada Bu. Nggak ada, jadi kita nggak tahu milih yang mana nih. Oke, sebentar saya cek lagi ya Bapak Ibu ya. Ada paling bawah di bawah. Ada. Saya udah bagi. Nah, ada katanya Ibu. Ya, ada. Dilihat karena banyak yang mirip-mirip ya namanya. Iya. Oke, jangan lupa. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, setelah
pengisian panbaliknya tetap diisi lagi daftar hadirnya gitu. Nah, dan untuk sertifikat Bapak Ibu mohon maaf tidak bisa kami bagikan langsung hari ini karena masih harus diproses oleh pihak BGP gitu, karena ditandatangani langsung oleh Balai Guru Penggerak. Mungkin dalam beberapa hari ke depan akan segera diproses seperti itu. Semoga cepat selesai. Dan untuk Bapak Ibu yang hadir pada hari ini mungkin bisa mengingatkan kepala sekolahnya atau jika ada kepala sekolah yang hadir pada hari ini untuk mendaftar IKM mandiri di platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu. Oke, untuk mengakhiri sesi kita pada hari ini, saya ingin berpantun sedikit. Pak RT pakai kacamata, kacamatanya miring ke kiri. Aduh, kasihan. Demikian webinar kita. Jangan lupa daftar IKM Mandiri. Kami dari komunitas Huma Berkah mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto bareng dulu Bu Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi Foto bareng dulu, jangan keluar dulu Bapak Ibu sebentar ya. Sebentar Bu Alin, bisa stop share sebentar? Oke, bentar saya stop. Lihat tampilannya. Akan dibuka Bentar, saya jumping dulu. Oke. Bos ya. Bapak Ibu mohon izin untuk mengaktifkan kamera yang ada. Ini karena kita menggunakan Google Meet, jadi yang tampil saja saat ini ada. Mohon izin. Posenya seperti apa Ibu Fitri? Apakah rumah belajar? Boleh rumah belajar dulu baru gaya bebas ya. Oke, rumah belajar Bapak Ibu posisinya sambil aktif ada ini Pak. Oke. Siap semua Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Mungkin gaya yang lain lagi Bapak Ibu, literasi atau apa literasi ya? Gaya bebas aja deh. Oke, bebas. Oke, bebas. Bebas, oke, gaya bebas deh. Oke, 3, 2, 1. Bentar. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas ilmunya Bapak Ibu. Sama-sama Pak Heri Limatson. Terima kasih sudah mampir.